Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini saya melanjutkan pembahasan kita terkait dengan pendidikan Pancasila. Masih ingat minggu lalu kita bahas apa, Rek? Gampang. Submaterinya apa? Masa awakmu gorong tuwek wis bekon, Rek? Apa? Oh, berarti sehat tenan berarti ya. Oke. Selanjutnya pada pagi hari ini, kalau kemarin kita membahas tentang bahwa Pancasila itu sebagai sumber nilai dan etika dalam bernegara, dalam politik dan apapun. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya bahwa setelah kita mengenal, mengetahui, memahami terkait dengan sumber dari segala sumber hukum, sumber dari sumber nilai yang ada di ideologi negara kita, yaitu Pancasila, maka pada pagi hari ini kita membahas tentang bagaimana implementasinya, bagaimana cara pandang kita atau paradigma kita terkait dengan kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Prakteknya. Langsap. Jadi maksud daripada paradigma ini adalah agar adik-adik itu bisa memahami bagaimana sudut pandang kita. Tentunya setiap manusia punya keterbatasan, punya kelebihan, punya kemampuan, ya, punya permasalahan di dalam kehidupannya masing-masing. Tentunya apa? Berarti apa nih? Gawong nek kon kepingin gak oleh masalah ya jauh rek kan ngono ya. Artinya ketika Anda hidup atau ketika Anda di pagi tadi itu bangun, pasti ada masalah. Ya. Masalah itu bukan berarti persoalan yang ada yang berat, ada yang tidak, ada yang biasa-biasa saja, ada yang tidak artinya tidak atau tidak ngereken lah dengan masalah itu. Contohnya apa? Ya. Kalau Anda hidup berarti Anda butuh apa? Tolong diperhatikan. Kalau Anda hidup butuh apa? Sawakmu mantang itu langsung lapo wis. Mulet. Golek ces HP, ya. Buka status. Buka WA, nah itu. Berarti Anda butuh informasi, butuh perencanaan kegiatan dalam kehidupan dalam sehari. Nah, itu kalau kita bersifat individu. Tapi kalau ini ke dalam rangka kehidupan berbangsa bernegara yang berasal dari nilai-nilai Pancasila, maka harapannya kita tahu sudut pandang, ya, cara kita melihat Pancasila seperti apa. Yo bolak-balik rek sing dibahas Pancasila jenenge mata kuliah Pancasila ya. Tetapi yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita memahami itu dan merasakan. Cara ngomong itu tidak hanya di mulut. Cara Anda itu harus bisa menghadirkan, merasakan, ya, melakukan. Itu yang kalau misal contoh. Anda seorang muslim, ya. Anda kalau ditanya mungkin agamamu apa? Islam, Pak. Buktinya apa awakmu nek Islam? Duit KTP Pak minimal itu ya. Terus nek awakmu agama Islam katil apa kon rek?
yo menjalankan perintah dan larangannya, Pak. Untuk apa? Ya biar damai, Pak. Ya, berarti kan tujuannya itu. Berarti kalau kita melihat seperti itu, maka sahadatnya Anda meyakini, Anda harus merasakan. Tidak hanya melek tok langsung mulet mau cari ini. Terus mulet tok, ngono. Ya gak mungkin. Mari logo, mari atus, mari apa, mau sarapan, mau rokokan. Mungkin itu yang Anda lakukan. Berarti kalau misalnya contoh tadi yang saya sampaikan orang muslim Islam, nek kon sahadat rek, yo jok muni tok cangkemmu ngono. Tapi rasakan kehadiran. Maknanya apa? Tujuannya apa? Kan gak mungkin awakmu iku mau angger urip ngono tok. Nek angger urip ngene lha apa kon kuliah? Cecek gatik kuliah e urip. Nek pokoke urip lho ya. Hewan aja tanpa dipelajari, tanpa ngaji, tanpa apapun urip rek. Tapi karena Anda manusia yang butuh rasa, butuh apa ya wis, keamanan, pendidikan, hiburan, sebagainya. Maka Anda harus melalui itu. Jadi kalau kita hidup berarti Anda butuh makan. Mangan cek opo awakmu. Mosok awakmu nek mangan kok angger pokoke wareg, gak mungkin. Ya. Hukum lah telah gue hukum usap. Pancasila. Berarti kalau Anda hidup hanya sekedar hidup, ya wis rek. Ojo atek macam-macam kon ya. Tapi karena hidup kamu itu macam-macam, kepingin macam-macam. Yo sarapan, Pak. Tapi enaknya apa ya? Sarapan pecel apa rawon? Nah, iku ono milih maneh. Terus nek milih rawon apa? Duh, rawon iku suasana ning ngene, Pak. Nah, misalnya seperti itu. Berarti ada rasa di situ. Padahal hakikatnya Anda sarapan itu kan untuk pertahanan hidup. Cekak mate awakmu ya. Intine. Tapi kena apa? Sing kok pangane kudu pecel, kudu rawon, ngombene kudu pahit. Makanannya harus hangat, minumannya harus dingin. Suasana makan harus sejuk. Wah, wis macam-macam, Rek. Nah, itulah hajat hidup manusia. Jadi bagaimana kita melihat kehidupan ini yang kita jalani, biar apa yang kita inginkan, biar apa yang kita jalani ini mencapai sebuah tujuan kehidupan. Kalau kita bahas dari sini, maka bagaimana konsep atau pengertian tentang paradigma? Berarti paradigma itu cara memandang, modelnya, sudut pandang Anda. Kalau Anda memandang cara hidup Anda sederhana, ya sederhana. Kalau Anda kok kayak ruwet, ya ruwet, Rek. Artinya tadi seperti saya sampaikan, bahwa kalau hidup ini bangun tadi masalah, ya gimana? Masalah ono kok kayak gede, ono sing kayak cilik, ono sing biasa saja. Alah jenenge wong desa ya wajar lah. Anda tidak berpikir, kalau Anda berfilosofi dalam bangun tidur mestinya Anda bersyukur, Anda masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, untuk memperbaiki diri, untuk menikmati hidup, untuk melakukan aktivitas yang lain. Coba omang isuk mangrek, gak tangi ya, mau dibangun, lele kamu gak kuliah tak, gak obablas. Apa makmu gak nangis kon? Ayo. Apa kancamu, lho, wingi ngopo ambek aku ngono. Ya apa rek? Nah. Jadi bagaimana Anda, paradigma itu bagaimana kita memandang kehidupan ini di dalam yang akan kita jalani. Ini kalau dikaitkan dengan Pancasila berarti bagaimana cara pandang kita terhadap Pancasila itu. Alah Pak, Pancasila semuniku negara ini. Yo kan nikmate urip rek. Nah nek kon ngono pacaran sangar petuk arek wedok rabine iso delok ayu eleke ya.
Wis pokoke wedok dadi ngono ya. Apa kon milih-milih? Nah, tapi nek ono filosofi ini punya sudut pandang untuk melihat sesuatu itu, maka Anda punya kriteria, Anda punya syarat, Anda punya apa itu? Jadi pengertian daripada paradigma itu bisa dikatakan itu kerangka berpikir. Jadi kalau bisa dilihat berarti paradigma bisa diartikan sistem keyakinan nilai-nilai dasar yang dijadikan acuan dalam memahami realitas. Memahami realitas bisa Anda bisa bersyukur, bisa sambat, bisa mengeluh dan sebagainya bisa. Nah, dalam konteks Pancasila berarti bahwa seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia diarahkan kepada nilai-nilai yang menjadi pandangan hidup berbangsa. Artinya tolok ukurnya adalah Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup ini bertindak segala bidang kehidupan. Artinya setiap keputusan, kebijakan, perilaku negara harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu apa? Ya 5 sila itu lho, Rek. Nah, Pancasila itu bisa berfungsi sebagai paradigma moral. Artinya penentu baik buruk tindakan sosial dan politik. Ya, kalau dibahas seperti ini nanti akan muncul enggak Pancasilais. Ya, berarti ini ngomong Pancasilais berarti ada paham. Ada orang yang tidak melakukan kegiatan yang tidak Pancasilais. Ada pandangan paradigma politik dalam kehidupan kita. Artinya landasan demokrasi harus bersikap keadilan. Kemudian ada paradigma ekonomi. Bagaimana ekonomi kerakyatan? Ekonomi kerakyatan itu sing ya apa sih? Kemudian ada juga paradigma sosial budaya. Ini sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan kepribadian di Indonesia. Jadi ada juga berbagai macam itu. Nah, yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma masyarakat yang seperti apa Pak menurut Pancasila? Artinya mungkin sering kali saya sampaikan bahwa yo Pancasila yo siku rek yo ngembang mana. Kalau dilihat dari sudut pandang berarti bisa dimaknai bahwa sila ke-1 misalnya itu menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, toleransi antar umat beragama. Iki mana urip Indonesia, makanya ono Pancasila rek. Urusan spiritual pasti ada. Pasti. Antarane gak ilo, kualat, ya. Itu mesti ono keyakinan itu. Apa mana Anda beragama, Anda berdosa, misalnya, Allah, yo silakan. Tapi gue Indonesia, rek. Kita hidup ini di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita. Berarti kalau bicara tentang sila 1, setiap nilai-nilai itu mengandung keyakinan bahwa ketika orang berbuat baik, maka orang lain akan berbuat baik juga pada kita. Kalau kita tidak rukun, yo jangan harap apa saja yang kita kerjakan bisa terwujud. Nah, itu misalnya. Kemudian sila kedua, ini menghargai martabat manusia, menolak diskriminasi. Kira-kira sampeyan diskriminasi protes enggak? Misalnya, enak kok gak kuliah tapi oleh atau minimal enak pojok kono rek, ono kipase, gue kene gak. Iki contoh kecil-kecil diskriminasi.
Kalau dalam kehidupan bermasyarakat mungkin adik-adik dalam satu keluarga itu putranya ada 3. Ya lu mesti lah ngebelani adik. Aku wis gede gak patek dibelani ngono. Atau adik wis ditukokno aku durung. Nah, itu nek dalam keluarga. Kalau di dalam masyarakat bisa juga yayane kon anake Pak Lurah rek. Ono kolusi. Ada nepotisme misalnya. Atau mungkin juga ada diskriminasi minoritas. Yayane omahku desa rek. Aku gak akal-akalan. Nah, jadi di dalam sila kedua kita harus mengakui martabat manusia. Podo rek. Seperti Anda kuliah dimasuk di mata kuliah ini sama, hak Anda sama. Nek iku ada kebijakan yang lain, urusan lain itu. Berarti ada kebijakan, ada. Yang ketiga, sila ketiga, ini mengedepankan gotong royong dan persatuan. Nah, ini nilai yang dalam pedoman bermasyarakat kita. Artinya bahwa dalam sila ketiga kita itu harus gotong royong rek. Ya sadarono nek awakmu gak sorip dhewe, ya. Apa sing kok gawe saiki? Nek lanang itu paling sing kok gawe paling sekitar 5. Nek wedok paling di atas 7. Untuk jasmaninya. Nek lanang paling sepatu, kos kaki, celana, kantokan, mau klambi, kos kota cukup. Nek perempuan bisa 8. Nah, dari 8 kebutuhan itu bukan dari kita semua. Nah, itu artinya ada terlibatan orang lain sehingga kita butuh kerjasama. Butuh gotong royong, rek. Butuh kebersamaan untuk mewujudkan kebutuhan kita sebagai manusia. Jadi kita harus. Kemudian yang keempat, ini mengutamakan musyawarah. Ono kesepakatan rek. Masalahnya apa? Setiap manusia pasti punya cara pandang masing-masing, punya keinginan masing-masing, punya keterbatasan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Bagaimana untuk mewujudkan kebutuhan dan kepentingan kita? Kita harus musyawarah rek. Awakmu duwe apa? Awakmu iso apa? Aku iso apa? Aku duwe apa? Omahku kene rek ide. Wis gak usah nyewa, njukuk toko barang toko ndawar wis njukuk toko puriae. Tidak kampus misalnya. Berarti hidup ada musyawarah. Iku nek wong akeh, nek ngomong pribadi, coba awakmu mangkate kuliah, leren tarung enggak? Leren diskusi enggak? Leren musyawarah enggak? Di dalam dirimu sendiri antara ini budal tagak, kuliah tagak, atau mungkin baju yang kamu pakai, kenapa kamu hari ini pakai baju ini, kon milih tagak mas. Artinya dalam proses menentukan pakaian yang Anda pakai, Anda berpikir di hati Anda, wah iki rek cek resi iki tak ambu cek wangi tak kayak mana. Kancamu ngomong, kon bendino kok gak kaos iku kok anak yatim Lah jane duwe ku iki ya Pak ngono. Ada seperti itu. Lah itu terpasti di dalam diri kita aja kita selalu berdebat, selalu bermusyawarah. Kenapa saya harus pakai baju ini? Pasti Anda mempertimbangkan kaidah sosial, kaidah norma, kaidah agama. Sehingga Anda berdebat di dalam diri Anda. Saya ingin ngomong adat, pantas nggak aku guys seragam ini? Iki kuliah tanang pasar, kuliah pak. Berarti nek kuliah sampai nang pasar seje pak. Nek nang pasar masih kaosan gak kerah gak masalah, gak sepatuan gak masalah. Tapi iki nang kuliah ya pak, minimal kudu sepatuan. Atau nek temen-temen yo sandalan rarek, kowe gak sandal jepit ngono ya. Cek ono bedane antarane nang pasar ambek nang. Terus kalau kesusilaan
estetika iki pantes taga. Misalnya awakmu mang budal kuliah ya, kaosan sak kepethuke, sandalan jepit, gak adus. Kira gembul kancamu ya apa? Nah, pasti Anda akan berpikir ke sana. Pasti anak wah gak pantes lah, minimal adus titik lah walaupun gak wangi. Nah, itu berarti bermusyawarah dengan diri Anda untuk menentukan arah. Nah, apalagi kalau kita bermasyarakat. Pasti ada ketersinggungan antar beda kepentingan, itu pasti, dan itu butuh yang namanya titik temu untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Artinya sampean tidak dirugikan, temanmu tidak dirugikan, atau mungkin dirugikan tapi tidak banyak, tetapi bisa mencapai sebuah kepentingan yang kita harapkan. Itu butuh kesepakatan. Apalagi pandangan, siji selit, siji hanggit kok ya. Pasti itu. Kemudian yang kelima, ini menegakkan keadilan sosial dan solidaritas. Pasti yang namanya musyawarah, pasti ada yang dikurangi, ada yang ditambahi, ada yang di segala sesuatu pasti mengandung konsekuensi. Misalnya, wah ya opo rek, wingi mari kudanan klambi karo situ. Digawe ya bisa terpaksa ya, sepatune jemek-jemek titik. Wah, risikonya apa? Jelas sepatumu ambune apa rek? Ambune kecut rek. Itu pasti. Setiap sesuatu pasti mengandung konsekuensi. Konsekuensi itu bisa berwujud tentang keadilan. Nah, nek wong akeh pasti ada korbankan. Pasti rek. Koyok sampean hari ini kenapa sampean kok kuliah, saya tanya. Pasti Anda mengorbankan juga, baik waktu, finansial, umur. Sakjane ngene iki jam-jam ngene iki lak wayahe nyantai-nyantai ya. Dengarkan musik atau ngumbah sepeda atau ngidusi manuk apa ya, ngopi ngono. Wah. Lah apa kon mrene? Loh, aku tak belajar Pak, aku jadi pinter Pak. Cek oleh ijazah Pak lah ngono. Nah, itu berarti ada yang dikorbankan. Sehingga keadilan itu akan muncul. Wis kata Pak, wong iku nek njukuk gak penake dhisik, ketemu enak di akhir. Ono asing enak dhisik baru gak enak gurine. Harapannya di sila kelima itu muncul solidaritas, kepercayaan, kepedulian terhadap mosok awakmu weteng musir wis babah kon lesu bandak gak mungkin. Buktine awakmu nek bathukmu kecokot lamuk gak ono perintah gak ono apa ya tanganmu langsung wok ya. Atau mungkin kelekmu gatel, gak peduli kok ngarepe kancamu moro angger ae ngene. Nah, itu bukti bahwa di dalam tubuh kita, organ tubuh kita, sistem tubuh kita ini mengandung solidaritas tanpa batas kayak bahasa di saiki. Ya bukan kampanye PSI kira. Ya. Misalnya mbak-mbak Eko ndak saya akeh tumone walaupun jilbaban yang kira-kira ngono ya. Tanpa perintah, kukuran bathukku apa ngono. Ora ono rek. Nah, harapannya kita sebagai warga negara Indonesia punya kesadaran itu, punya rasa kepedulian sehingga ketika ada sesuatu yang perlu bantuan, perlu apa, kita tidak banyak bicara. Nek bahasane wong fisik sedikit memamah gitu, sedikit berbicara lebih banyak memamahnya. Nah, habis sedikit bicara tapi banyak partisipasinya. Kepedulian. Misale awakmu arep berangkat kuliah rek. Tibake tanggamu ono sing meninggal, kira-kira kon budal tak ziarah dhisik. Kira-kira ya apa ngono iku?
paling takziah absen rai dhisik marungono kuliah. Atau langsung WA nang Pak San, Pak mohon izin. Hari ini saya nggak masuk kuliah, saya ikut daring aja Pak. Ada saudara meninggal atau tetangga meninggal, monggo. Itu muncul solidaritas. Apalagi solidaritas itu tumbuh karena saudara kandung misalnya. Yo harus rek. Nah ini muncul solidaritas apa? Anda satu fakultas rek. Kalau kemarin saya katakan, ada contohkan, misalnya sampean kuliah nggo kene ana arek fisip liwat. Arek teknik lho goblok mek niku. Wong panas-panas wong dadekno siji gelem ae lah. Kira-kira ya apa rek kon? Alai bapak. Tapi ono sing gludani arek ndi? Kita ono arek. Nah, ngono. Nah, kemarin saya contohkan. Nah, muncul solidaritas muncul itu bisa juga karena senasib seperjuangan, bisa karena hubungan darah keluarga, bisa karena seagama. Tapi yang konteks di bahasan kita adalah kita ini adalah satu bangsa. Loh, wingi mari Sumpah Pemuda rek. Awakmu iki pemuda tah anak-anak ta remaja rek. Dari satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Jadi kemudian kalau Pancasila sebagai paradigma berbangsa, ini maksudnya apa di sini? Dalam kehidupan berbangsa dan negara, ini menjaga persatuan nasional dan identitas kebangsaan kita. Kontego Indonesia di remehno misalnya. Ya. Kayak kemarin misalnya ada negara Singapura, dia menguasai kawasan wilayah zona Indonesia rek. Mosok wong Indonesia ngliwati omahe kudu izin dhisik. Kudu ngurus paspor dhisik. Ya apa kon kira-kira? Loh, gimana integritas bangsa kita terus? Nah, ini salah satu contoh. Nah, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ini ada persatuan nasional, identitas bangsaan, misalnya menghormati keberagaman budaya, agama, dan suku. Kenapa ini saya sampaikan seperti ini? Kini ku ditakdirkan untuk Indonesia rek. Budaya ini macam-macam. Bumi ini berpulau-pulau ya. Sukune macam-macam, adate macam-macam. Nah ini nek gak kita syukuri, kita tidak menghargai suku dan budaya, ya tawuran rek. Ada rasa primordialisme. Ya. Kalau tidak diikat dengan Pancasila ini akan tumbuh perpecahan. Ono asli suku Madura di sini atau keturunan Madura ada enggak? Misalnya. Ono sing keturunan Ambon enggak? Ono keturunan Papua enggak? Ambon itu. Ini Ambon. NTT ada. Iki keturunan Cina ya. Koko. Ada yang beragama lain selain Muslim? Jadi kalau kita mau menyadari wong awan dhewe ditakdirno urip wong macam-macam, ya kudu dis. Nah nek kan ngandalno dhewe ke iso ngene negara dhewe-dhewe. Iya. Opo ae ngono. Mengembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme berarti menyeluruh. Kok nek ditakon kon arek ndi? Mojosari. Loh, keliru rek. Kamu anak mana? Orang Indonesia, Pak. Wah, salah. Indonesia mana? Jawa, Pak.
Jawa mana? Jawa Timur. Nek awakmu langsung ngomong omamu ndi? Randu Bango, Pak. Loh. Ya bener ya jajane Randu Bango. Iku kok gare geger kok ngono. Tapi nek ngomong Indonesia, Jawa, Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto misalnya, Mojosari, Desa Randu Bango, RT berapa? Iku mari. Nah, patriotisme jiwa kepahlawanan, cinta tanah air. Apa nek cinta iku kudu disayang rek? Nah, cinta itu buta. Cinta itu buta. Yo kadang kala disayang Pak, kadang yo gak. Nah, nek awakmu cinta tanah air, mosok kon cinta kok sayang tanah. Sayang pol ya. Kemudian yang terakhir selanjutnya itu menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah bukan secara konflik. Ya, nek iso diomongno ya diomongno dhisik lah. Aja kok mari kok awantemi mari kok omongi ya gak rek. Ya dirunding dhisik lah, nek dirunding ya kesuwen. Ya. Kaya awakmu nek gak kena dibina, ya binasakan selesai. Iku kan menu manusiawi ini. Tapi kalau nek iso di dalam Pancasila kita jangan sampai konflik. Kalau berbeda pendapat, berbeda pandangan, masih mata kulang ini yo ono sing seneng ono sing enggak. Tapi kan gelem gak gelem awakmu kudu ngrungokno. Ngono ya. Nggih, Pak. Kon gak ngrungokno karepmu, nek aku yo ngono karepmu. Hakmu. Kok aku yang gak hakku ya. Wis kon mengulang tahun depan kuliah lagi. Selesai. Nah, tapi penyelesaian kan tidak harus seperti itu. Jadi di dalam kehidupan bangsa setiap permasalahan bisa dikomunikasikan. Diomongno sik rek, didiskusikan dulu. Baru dimusyawarah. Nah, sekarang contoh kehidupan bernegara kita. Lah apa Pak milih pemimpin kok langsung pemilu coblosan? Kok gak musyawarah mufakat? Nek musyawarah mufakat yo gak mari-mari Pak, kesawen terus langsung pilihan coblosan. Lah pilihane awakmu ngenteni geden-gedenan sangu ya. Nggih. Wah yo Nah, budaya asli kita bukan demokrasi, bukan coblosan ngono. Kalau dalam etika berorganisasi, bermusyawarah, ya musyawarah dhisik rek, mencari solusi berbagai macam pertimbangan, untung ruginya, efektif efisiensinya. Kalau menjelang kebuntuan wis mentok baru. Nah, saiki moro-moro langsung voting ya opo. Waduh. Berarti cara rabi ngono wis gadek lamar-lamaran ngono rek, moro nikahan ngono ya. Tapi nek gak kadang arek langsung rabi ngono nikahi kari ya. Wah, soro iki. Harapan kita pemilu yang demokratis menghargai simbol negara, pelestarian simbol budaya, ini adalah simbol bangsa. Misalnya simbol negara itu apa saja? Burung Garuda, bendera merah putih, lembaga negara, presiden dan sebagainya. Tetapi bagaimana Pak konsep demokrasi? Makanya di zaman-zaman Orde Baru atau Orde sebelumnya, ketika sampean menulis atau ngerasani pejabat dianggap melawan simbol-simbol negara. Atau biyen lah awakmu ditilang, moro polisi ini kok pawis cuk. Nek padha menungsone gak apa-apa rek teman-teman. Wong iki lho seragame iki lho sing larang ya. Nek perkara menungsane padha sampean mangan sego aku yo mangan sego, Pak. Tapi karena dia menggunakan simbol negara sebagai penegak hukum, minggir rek. Kon gak minggir demingin kon. Ayo jajalan. Langsung dilepokno Polres ngono ya, mau copot klambine.
wis ndrengingi kon langsung makmu ditelepon. Nek mun padha menungsane gak ayo Pak, teman-teman gak apa-apa ya. Tapi karena dia memakai simbol negara, seragame lepas. Padha ae ngene iki nek misale saya secara pribadi nek ngunjuran kelas ngene iki aku menang ya. Mun nek nggo jaba, awakmu iso dadi kancaku, awakmu iso dadi ponakku. Atau bisa juga dadi lawan musuh saya di luar. Bisa terjadi. Tapi kalau dalam ruangan ini mungkin saya agak, atau bisa juga yang saya sampaikan ini koyok-koyok sampean gak ngerti, padahal sampean ya wis tahu krungu Pak sakjane Pak ya. Terus Pak San ngomong ini apa? Lho wong encen kon sing maca aku dhisik aku. Kok coba materi niki wis tak sediakno, tak sampeno paling sampean bagaimana sudah dibaca? Belum Pak. Sudah dibaca, sudah Pak, sudah paham, selesai keluar, tarik. Oke, selanjutnya. Kemudian, Pancasila sebagai paradigma bernegara, negara Indonesia berdiri atas nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum yang tertuang di dalam preambul atau pembukaan Undang Dasar 45. Jadi seluruh kebijakan harus mencerminkan nilai keadilan sosial. Ini ngomong negara. Berarti ini ono pejabat kok mengutamakan partai politik, berarti tidak Pancasilais. Pejabat mengutamakan kelompok bisnisnya, perusahaannya, lembaganya. Jadi aparatur wajib menjunjung tinggi nilai etika Pancasila terkait pelayanan, tidak melihat siapa. Pokoknya kon di KTP Indonesia, tapi sampai nang jawab. Delok pidato ini Pak Prabowo terkait dengan wus-wus apa jenis wus-wus. Nah, kereta cepat. Dia kan bercerita, ojo ngitung untung rugi. Oh, ojo ngono Pak, ya kudu dihitung Pak. Tapi karena jiwa patriotisme negara, maka negara harus menyiapkan fasilitas kepentingan untuk rakyat. Jadi iku nek kudu dibiayai negara, ya harus dibiayai negara. Tuh negara duit teko ndi? Ya teko wong-wong rek, urunan, pajak, atau bisa juga kekayaan negara menurut Pak Prabowo. Maka yo babalah utang piro tutup ae. Nek anjane butuh dalan, yo anjane kudu digekno dalan. Itu tugas negara terhadap warga negara. Nah, itu nilai patriotisme. Bahkan Pak Prabowo menyatakan bahwa di mana-mana negara gak ono rek nyambut gawe transportasi untung gak ono. Jelas ngepop. Maka sebagai wujud kebersamaan, wujud pembangunan, adanya fungsi daripada pemerintah dan negara melindungi segenap warganya, ya, itu sebagai wujud yang harus diberikan kepada masyarakat. Itu dagangane negara rek, salah satunya. Nek umumnya dagangane negara itu kan poleksos, ono politik, ono ekonomi, ono pendidikan, ono kesehatan, ono kebudayaan. Itu harus menjadi tanggung jawab. Pendidikan wajib. Sakjane nek encene negara sugih, mesti sampean yo gratis rek. Atau paling tidak, yo kuliah yo bayar. Tapi kipasnya yo muter lah Pak, minimal AC ini ta Pak. Yo nek sekolah negeri rek iki swasta ya. Nah, tapi kalau ngomong negara, tentunya negara harus menyediakan. Makanya ono sekolah negeri. Semua operasionalnya ditanggung oleh negara. Tapi Indonesia, negara itu kan juga melihat kemampuannya. Makanya Indonesia hari ini hanya mampu wajib belajar 9 tahun. Bahkan sekarang mungkin sudah sampai SMA ya. Sing SMA negeri. Nek swasta ya bayar ya.
Tapi nek sekolah negeri bayar urunan, ya delokon kaya MTS Bangsal wingi ya. Dilaporno kon. Bahkan sekarang sekolah aja dapat makan. Oh, wis rada ono peningkatan di dia. Tapi kenapa Pak mahasiswa tidak dapat makan? Ya mbok rek, gak cukup duit paling. Ambekan wong kon kuliah tekomu jam 10 mosok njaluk sarapan. Itu mungkin terkait dengan hubungan. Nah, sekarang apa Pak relevansinya dengan globalisasi? Globalisasi kok apa? Berarti mendunia hubungan antar luar negeri di luar negara kita. Era globalisasi ini membawa tantangan yang berupa misalnya krisis moral, krisis korupsi dan sebagainya. Buktinya apa Pak? Saiki karena dunia tanpa batas Pak, akses informasi, tidak hanya informasi sekarang, kebutuhan apapun bisa Anda penuhi. Bahwa mamun desa bakuto isore. Misalnya, omai pacet pesen bom nang gene Amerika, oleh. Asalkan syarat untuk beli dan apapun terpenuhi. Kurang. Ojo dikira wingi arek Madura ono sing bantu nang ngene Palestina. Ada anak hacker dari Madura itu dia membeli senjata di Amerika untuk dikirim ke pasukan Hamas. Bisa ya. Saiki ngono rek. Omane era digitalisasi. Sampean misalnya mau bantu apapun tanpa mengeluarkan cukup iso ya. Mane awakmu duitmu akeh. Wah. Tinggal transfer kirim apa. Misalnya nang pacarmu nang ibu mundi kirim nang Shopee tapi alamatnya tujukan pada mereka. Nggih kejutan rek nang pacarku. Nah. Sapa pembelikannya rahasiakno. Tapi tukune alamatno ke rumahnya. Beres. Tapi yang kita bicarakan di sini bukan urusan itu, tapi tentang bagaimana pada itu. Tadi krisis moral. Kenapa kita bicara moral? Saiki kon ngakses berita opo iku iso. Wis dolek video porno ah. Diburuki akon. Paling kon pinter ya tambahannya. Oh saiki lho Pak AI ku kena dipelajeti, videone diganti-ganti kena. Apa maneh nek awakmu kemenyek. Titik-titik nggih status. Akhirnya itu masuk bank data. Suatu saat bisa diaudit, bisa diakses kembali. Nek gak percaya fotomu tahun 2011, nek awakmu HP-ne iku akunmu cek pacet, ketemu rek. Ya, kalau Anda buat Facebook mulai tahun berapa? Nah, 2009. Anda pertama kali berteman sama siapa? Ero rek. 2009 dan 2025 berapa tahun? Bahkan sekarang ya, untuk mengakses informasi anak Stein Kediri bisa masuk ke Mojopahit. Oh, ya apa ngono iku? Koyok dunia cermin kok sinetron lho ya. Dunia lain. Masuk ke. Nah, sekarang bisa seperti itu. Ini ngomong teknologi. Nek pengaruhin nang moral bisa juga ke barat-baratan, ke timur-timuran. Nek ngomong etika wong timur rek, ngomong logika wong barat. Buktine apa saiki? Sing wong kulon kepingin niru wong etan, sing etan kepingin niru. Jadi orang barat kepingin belajar nang dunia bagian timur, bisa juga ke Indonesia tentang itu. Contohnya apa? Misalnya tentang fashion, tentang dunia kesehatan misalnya. Orang barat untuk mengobati ya terapi pengobatan dengan bedah dan injeksi suntik itu biasa rek. Justru pengobatan yang tanpa
injeksi tanpa bedah, tanpa disilet, itu dianggap modern bagi orang barat. Makanya ono digitalisasi, karena kabelnya kok kena, nah, canggih. Tapi bagi orang timur, misalnya wong Mojosari, wong Mojokerto, ngobati cukup dihus-hus dulu ya, ditongani, didoni, langsung. Itu dianggap modern. Makanya orang barat, lho kok iso yo, sampean untu loro dipaku toko tembok ngene des, kok gak maku nang ngene untune kok sampean waras. Atau istilahnya ada santet. Nah, saiki ilmu santet itu wis ditiru wong Israel rek. Jadi ngebom nang Jakarta, dibom teko Jawa Timur wis kena. Dan menuju pada sasaran. Misalnya kepingin ngebom arek mahasiswa teknik sipil teko Bandung kono. Diremo teko kono wis bome ndolek awakmu rek. Teko sinyal ndi? Ya teko HP-mu ya. Wah, bisa dilihat. Langsung bome ndolek awakmu. Ngono iku nek bagine orang Indonesia, koyo santet iku mosok leret di ono bedile ya. Ya gak rek, paling meneng tok ndi ngene depane Indonesia celurut ngono. Moro dibuka weteng ono pakune ngono ya. Nek nurut logikamu iso tah paku iku mlebu tanpa bantuan alat yang lain. Nek logika orang barat gak mungkin. Tapi nek kanggone wong kene mungkin terjadi. Iku contoh perbedaan nilai-nilai globalisasi ini moral. Contoh lain misalnya kaum perempuan misalnya. Gaya hidup perempuan hari ini itu lebih suka kalau melahirkan melalui sesar, operasi, SC. Alasannya apa? Nek persalinan normal pak, wah nggak lower pak. Apa lower itu? Lodok ya. Ini bahasa teknik masalah ya. Akhirnya apa? Banyak perempuan-perempuan ketika melakukan persalinan lebih memilih dioperasi daripada persalinan. Artis-artis atau dengan kalau dia hamil melahirkan dia pilih operasi daripada persalinan normal. Padahal nek dirasakno ya bener nglahirno tidak sakit. Tapi pasca melahirkan pasti sakit. Tapi banyak para wanita sekarang cenderung melakukan. Kalau nggak percaya cek di poliklinik apa jenenge Sayang Bunda. Saya ketika ke rumah sakit hampir 70% orang yang masuk klinik Sayang Bunda mesti operasi. Sing persalinan normal itu hanya 30%. Ya mesti ae Pak, digorun itu mesti bermasalah sehingga banyak yang. Tapi mayoritas hari ini lebih baik dioperasi dan melahirkan normal. Nah, ini termasuk pergeseran nilai moral, nilai itu bisa juga karena pengaruh informasi, pengaruh kebudayaan barat yang diterima oleh masyarakat. Kemudian ada istilah radikalisme dan intoleransi. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang wah, akan binasakan ya. Iya. Radikalisme. Sakjane nek wong kene didik-didik tawuran desa rek. Mosok awakmu cek ngene iki jaman ngene cek seneng tawuran desa. Nek iso kan tawuran itu gak ngono rek. Nah, kita bermusuhan jangan seperti itu. Musuhan ya apa carane kita tanpa menyerang dia sudah lemah. Menang tanpa menyerang, sugih tanpa bondo lah itu sakti aku. Jadi kalau misalnya saya musuhan sama kalian, lah apa aku
misalnya saya marah dengan kalian, saya nggak akan menunjukkan saya harus memukul Anda, saya harus mengeluarkan Anda. Tidak, gampang lapo. Menikah HSC ditulis CKP hati lapo kon. Ayo, leso awe, menang aku ya. Nah, itu nek perang ngono rek. Makanya sekarang itu ada perang istilahnya cyber, perang opini. Adi koyo Covid ini lho. Saiki nek jadi koyo ngono, saiki apa gak ono Covid rek? Ya ono, dolano kanca mungkin sing pilek sapa? Iku kok zaman Covid, karantina kon ya. Atau bisa juga satu kelas ini double kon sampai polisi, babinsa, kesehatan. Woi, sak kelas iku gak metu. Karantina kabeh, swab kabeh, ngono. Padahal iku mek denteng-enteng tok media rek. Buktine apa wong saiki ya sak karepmu dhewe. Gak maskeran, gak opo. Lah apa wong pilek yang biyen iso ono pilek. Omane wong sing ngomen desa apa nek wae mate lah mate Pak. Itu biasa juga perang sekarang seperti perang opini. Makanya kayak pemilu barang itu perang media sosial rek. Opane saiki zamanmu senengane nonton scroll. Gak gelem diomongi sesuwe. Detikan kan. Scroll deh bahasane saiki ya. Share. Lanjut Pak. Next. Kemudian jiwa konsumerisme, hedonisme, hedon. Apa rek hedon? Kaya berlebihan. Nah, ya, nek bahasa ya kemenyek ya. Iki Mojokerto ya kemenyek. Wong kemenyek ya larang rek, kemenyek Rene sepak pedal gak gelem sepeda motoran. Konsumerisme itu adalah jiwa konsumtif, pemakai tok di sini, tidak menciptakan, tidak membuat. Yang terakhir, melemahkan solidaritas sosial. Dengan adanya media sosial, yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi nasib tonggomu kan gak ero rek kondisi saya gak ero. Atau mungkin bisa juga koncomu sebelahmu iku mang wis sarapan apa durung loro tagak gak ero. Tapi kondisi temanmu di Jakarta, di Malaysia ero. Karena apa? Lagi apa yang matamu gak ero tak aku kuliah cret ya. Jadi koncomu sebut Jakarta ero rek. Karena kamu pasang status. Tapi tonggomu garo. Nah, ini yang muncul. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?